Happy Saturday. Lihat nih masker aku. Baper, bukan bawa perasaan. Maskernya bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Lihat nih maskerku, baper. Aku mau ngomongin aja soal corona dan ketika hidup tidak adil. Jadinya aku tadi pakai masker dulu. Lihat nih masker corona. Kita mau ngobrol sama temen aku. Ada anti bacot, terus ada baper, tapi ini bawa perubahan ya, bukan perasaan. Kita mau ngobrol sama temen aku, David Mulya, papanya sahabatnya papaku. Masker corona, terus me greater than corona, karena kita memang lebih hebat dari corona. David, panggilannya Apit. David, are you in the convo? Oke, dia udah di sini. Jadi kita akan ngobrol dengan temen aku. Sebelum kita ngobrol sama dia, 1 menit lagi aku mau baca dulu ya. Ini ayat kesukaanku, karena kita bakal ngomongin soal kesengsaraan di hidup. Ya, teman aku ini papanya baru meninggal dan secara tiba-tiba karena corona. Jadinya pas itu hidup nggak adil banget ya. Perasaannya, can you imagine kalau itu terjadi kepada kamu? Tapi aku mau bacain dulu ya. Pas kalau kita semua lagi galau, lagi sengsara, hidup lagi nggak adil sama kita, ini ada ayat bagus banget. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi ketika kesengsaraan atau musibah, ujian terjadi kepada hidup kita, kita jangan dengan pengertian sendiri marah ke Tuhan, merasa Tuhan gak cinta kita, merasa Tuhan gak adil, tapi kita harus percaya dan bawa semua kekhawatiran kita ke Dia. Ayo sekarang kita bakal bicara ke teman aku yang luar biasa, papanya ini baik sekali. Ya, papanya amazing. Kita ngomongin corona, ini sabun buat anti corona nih. Kita lagi undang Apitnya. Hai Apit, David Mulya namanya. Papanya ini baik sekali, sahabatnya papaku. Thank you banget loh udah mau berbagi ke kita. Gitu. How are you? Apa kabar? Kuat sekali. Kuat sekali. Ini kuat sekali. Dan mamanya udah sembuh kan? Sehat ya. Terus mamanya udah sembuh juga kan ya? Ya. Terus mamanya sempat kritis banget ya, tapi puji Tuhan akhirnya sembuh dari corona. Itu kuasa Tuhan baik. Good, dan aku tapi masih sangat sedih. Aku masih bingung, jujur aja, karena terakhir ketemu papa kamu di penjara. Aku ketemu dia di penjara itu 3 kali. Sebulan sebelum dia meninggal aja, 3 minggu deh, nggak sampai sebulan, 3 minggu ketemu di penjara pas itu. Dan dia menguatin aku banget dan keluargaku, dan dia pas itu sangat sehat. Sampai dia pas itu bilang, oh ntar setelah musibah ini semua lewat, walaupun masih lama, ntar kita ke Israel, dia jalan-jalan. So cerita, what happened to your dad, you know? What happened tuh? Namanya Jimmy Mulya. Dia sangat baik, dia sering ke penjara nguatin aku dan keluargaku karena musibah itu bisa terjadi ke siapapun ya. Ini connectionnya. Tapi dia baik sekali loh, Om Jimmy. Ya, apa yang terjadi, Pet? Karena itu bentar, aku baru ketemu dia 3 minggu sebelum tiba-tiba denger dia meninggal. Dan itu aku kaget sekali. Aku sampai nangis, keluargaku nangis. Ya, bisa. Tadi sempat terjadi disconnected. Bisa. Suara David kenapa nggak ada ya? Netizen. Sorry, maaf David, banyak yang bilang nih netizen suara David nggak ada, suara David nggak ada.
Wait, David, check your connection. Sayang kalau lu udah cerita itu connectionnya. Ayo cek. Karena ini cerita yang sangat mengagetkan. Sampai sekarang aku masih sedih banget. Karena terakhir ketemu papanya di penjara, sangat seger, sehat, bugar, nggak ada tanda-tanda sakit, nggak ada tanda lemes. Malah dia yang nyemangatin aku dan keluarga. Aku pas itu nangis-nangis. Dia lagi doain kita. Oke, suara oke. Oke, suaranya udah oke. Nggak, maaf ya, nih connection problemnya namanya IG Live. Nggak terkontrol. Ini kita harus dengar cerita ini ya. He's checking. Oke, kita harus dengar ceritanya. Bisa. Corona. Oke, kok mati connectionnya? Kita panggil update lagi. Ya, dia mau panggil ulang. Ntar aku pencet. Oke, kita suruh. Pit, undang deh. Ikut ke konvo, Pit. Penting kita. Oke, bisa dengar? Bisa. Oke ya, semua udah bisa dengar ya suaranya. Ya. Oke, jadi mungkin cerita sedikit mengenai pengalaman my dad ya. My dad saat dia kena coronanya. Jadi itu dia tuh di tanggal 21 dia udah ada demam, tapi masih minum obat biasa aja, masih minum paracetamol aja. And then the next day, tanggal 22, itu teman baiknya di Bandung meninggal. Meninggal juga karena corona. Nah, saat dia tahu, itu dia sangat down. Very down karena teman pelayanan dari mulai teman pelayanan. So, about 30 years lah, 20 to 30 years together pelayanan, dia udah down. And then tanggal 23 itu dia punya panas naik ke 37,5. And then di situ kan udah mulai ada kasus corona ya, bulan Maret kan. Jadi my dad itu bisa dibilang gelombang pertamanya COVID di Indonesia. Gitu. Jadi pas kita ke rumah sakit, disuruh blood test sama X-ray, ronsen, itu hasilnya udah dibilang PDP COVID-19. Nah, terus dari situ kita nanya apakah bisa dirawat di rumah sakit atau pulang. Nah, dari situ dari rumah sakitnya pun belum ada arahan. They themselves didn't know harus ngapain untuk my dad, untuk bantunya gimana, belum tahu gitu. Jadi mereka cuma bilang, oke, pulang aja dulu, and then do isolasi mandiri. Nah, gitu. Terus kita pulang, terus langsung kita my dad kamar sendiri, kita pakai masker, kita jaga jarak dan lain-lain karena nggak mau terpapar ya seisi rumah gitu. Iya, karena kan corona cepet banget menular ya, kita nggak bisa underestimate. Jadi catat yang denger ini udah, mendingan lu jangan main-main dan ini nggak bercanda ya. Karena itu karena kita kan nggak tahu ya dapatnya bisa gimana, pegang apa dan lain-lain kita nggak tahu kan. Jadi we took precaution langsung, pisah-pisah semuanya. Terus sekitar 3 hari di rumah itu belum ada arahan dari rumah sakit dan juga belum ada telepon dari dinas kesehatan mengenai apa yang harus ditindaklanjuti untuk orang yang PDP COVID-19. Nah, in the midst of that, itu tuh kayak kita benar-benar pusing, benar-benar ini gimana ya, what should we do? Tapi the thing yang selalu kita sekeluarga lakukan itu kita berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan gitu. Jadi pas itu rumah sakit nggak responsible ya. Terus hotline yang untuk emergency corona yang punya negara ini nggak angkat telepon sama sekali. Yes, jadi kita juga telepon untuk nanya arahan apa yang harus kita lakuin, what should we do untuk membantu my dad, untuk at least dapat swab test, karena di rumah sakit yang kita pergi itu belum melakukan swab test or rapid test gitu. Nah, jadi pas itu dapat tes aja susah ya, padahal udah gejalanya udah kelihatan, udah panas, udah segala macam. Yes, itu semua udah semua hasil darah, hasil CT scan semua udah mengarah ke COVID-19. Yes, and then after that 3 days later di rumah kita decided untuk bawa lagi ke rumah sakit untuk cek darah sama CT scan lagi. Nah, dari situ hasilnya udah kata dokter benar-benar 100% mengarah ke COVID-19. Dan juga di hasil CT scan-nya itu dokternya bilang seharusnya dia udah mengalami sesak nafas karena dari hasil CT scan udah statusnya severe.
Oh my God, banyak bercak all over the place, it's very white gitu. iya. Jadi Nah itu severe tuh dari hari pertama dia panas sampai dokter bilang gila ini severe harusnya sesak napas tuh berapa hari? Tiga, itu 5, 6 hari. sekitar 6 Dari hari, pas dia 6 hari, panas, 6 hari. 6 Oke, hari. terus dia ketularannya pas di Bandung, pas dia ke funeral sahabatnya yang kena corona ini. Enggak, jadi dia sebelum tanggal 21 itu dia ada perjalanan ke Singapura, pelayanan di Singapura, dan juga abis itu dari Singapura ke Bandung, ketemu orang dari Oke. Klaster Lembang. Nah, terus waktu itu kan dilakuin tracing ya, jadi riwayat jalannya seperti itu, tapi kita sendiri keluarga bilang bahwa karena the virus is everywhere already, jadi Iya, kita virusnya nggak emang bilang, oh, bahaya jadi kita banget. nggak nunjuk tangan ini, enggak sih. Kita in the end, kalau emang Tuhan izinkan, ya kita harus lewati, gitu. Iya. Lewati dengan minta hikmah dari Tuhan, dan juga minta bimbingan dari Tuhan lah untuk dituntun, gitu. And then setelah itu dokternya bilang harusnya dia udah mengalami sesak nafas. Tapi secara biologically ya, with the result di CT scan harusnya sesak nafas, tapi in reality dia belum mengalami sesak nafas. Nah saat itu Mujizat, kita mujizat. nanya, saat itu gue nanya ya ke my dad kayak apa, mau dirawat langsung ke rujukan atau mau di rumah dulu, masih dirawat di rumah. Nah terus kita coba telepon lagi rujukan, nggak ada balesan, nggak ada arahan. Waktu itu belum ada arahan sama sekali. Terus nanya rumah sakit rujukan pun mereka juga nggak kasih jawaban, cuman kayak oh iya nanti dites ulang lagi harus nunggu dan lain-lain gitu. Jadi dilempar-lempar lah, and then Dilempar. Terus, and Pit, then boleh nanya nggak perasaan kamu apa sih pas papa kamu lagi sakit, dokter udah bilang ini udah severe dan dia harus sesak napas, terus nggak ada yang respon. Sebagian rumah sakit, hotline, dan semua yang kamu mau cari tahu ini gimana ngebantuin tuh kayak semua ngelempar-ngelempar. How did you feel in that moment? Karena itu berat banget. ya secara manusiawi sih sempat merasa kok gini ya, kenapa my dad, kenapa kita gitu, why is this happening to us gitu kan ya. Sempat mikir my dad udah pelayanan dan lain-lain, why him gitu. Tapi abis itu setelah itu cuman merasa damai saat berdoa. Jadi saat berdoa bener-bener angkat tangan lah, berserah penuh kepada Tuhan, itu tuh kayak merasa ada damai yang melingkupi kita sekeluarga. Apapun yang kita alami itu Tuhan ada gitu. Jadi I think adalah juga merasa ini kok nggak adil. Like you said, kenapa sih hidup tuh nggak adil? Sempet banget itu Kata mikir. aku nggak adil banget, orang baik yang lebih cepat dipanggil, dan itu aku masih nangis sih karena terakhir kan aku ketemu papa kamu di penjara. Ya, continue. Iya, jadi emang ada sempet juga merasa ini kenapa ya kok nggak adil. Tapi buat for me personally itu adil nggak adil itu apa ya? Tuhan itu memberi kita pilihan untuk mau hidup seperti gimana. Dan juga adil atau nggak adil itu in the end persepsi kita sendiri. Persepsi kita dengan oke, kita udah memutuskan untuk ngelakuin ini. Setelah itu setiap ada kelakuan kan ada konsekuensi. Konsekuensinya itu adalah saat dimana kita mikir secara kita manusia atau secara Tuhan. Gitu. Keren. Jadinya Kalau kita ada dua pilihan ya. Ketika kita mau mengasihanin diri sendiri dan kita ingin marah kenapa kenyataan nggak adil, itu kalau kita bertanya terus itu ngasihanin diri sendiri nggak akan ada habisnya ya, Pit. Jadi dari kamu hebat sekali. Aku belajar bahwa kita nih ada pilihan selalu untuk kontrol pikiran kita nih mau kemana, mau dibawa kemana nih mood kita, perasaan kita. Oke, keren banget. Thank you. Thank you. And setelah itu dia bilang masih mau rawat di rumah. Nah terus ya udah kita bawa pulang, and then 2 days setelah itu dia subuh gue ke kamarnya untuk cek dia, cause usually jam 12 malam I go to his room, gue ke kamarnya untuk kasih obat atau enggak untuk cek dia aja, tanya keluhan ada apa enggak gitu. Nah terus pas jam 12 subuh itu dia gue lihat nafasnya udah rapid. Kan kalau orang tidur kan nafasnya pelan. Kalau dia udah cepet. Terus di situ panik ya. Gue panik, gue langsung udah sedih, pikiran udah langsung kemana, kesana, kesini. And then akhirnya bangunin dia, terus bilang, Papa sesak nafas ya. And then dia bilang,
iya udah mulai sesak nafas. Nah langsung jam 1 itu kita langsung bawa untuk mau ke rumah sakit rujukan di Sulianti Saroso. Itu kita pergi sekitar jam 1, pas nyampai sana Jam 1 apa? ditolak. 1 pagi? 1 pagi. Oh my God, jadi pas kamu cek papa kamu tiap jam 12 malam ini, hari itu karena nafas dia udah nggak normal, kamu lihat, kamu langsung bawa ke rumah sakit 1 pagi ya? Yes. Itu kamu 1 sendiri? pagi. Kamu nggak sama kakak-kakak kamu atau sama? Enggak. Only me, papa, sama driver, sama supir. Oke, jadinya sama supir. Oke. Terus kita bawa ke rumah sakit Sulianti Saroso, and then pas nyampe di sana ditolak dengan alasan udah penuh, terus nggak bisa bantu. Dan di situ gue marah ya, secara manusiawi ya, ini my dad udah ngalami sesak nafas, terus gue udah nggak bisa bantu for the last week. I didn't have any advice dari dokter atau dari rumah sakit harus ngapain. Jadi seminggu itu me and my sisters, kita tuh main dokter-dokteran. Oke, Pak, keluhannya apa? Terus nanya orang kenal, oke, ini kasih obat ini. Jadi kita sendiri nggak tahu gimana untuk handle-nya gitu kan. Itu pasti masalah yang sangat sulit. Ya, and then pas ditolak, gue nanya, ini bisa dibawa ke rumah sakit rujukan mana, bisa bantu nggak, telepon rumah sakit rujukan lain. Ya logikanya gue pikir karena mereka udah jadi rumah sakit rujukan, mereka bisa mendapatkan informasi internally dengan rujukan yang lain. Ternyata mereka nggak bisa. Terus mereka malah suggest-nya untuk gue pergi ke setiap rujukan untuk nanya bisa terima papa atau enggak. Iya, did you do that? Kamu ngelakuin itu? Abis ditolak sama rumah sakit jam 1 pagi, jadi Apit karena bapaknya nafasnya serem, dia langsung bawa, ya ini untuk yang baru join, terus jadinya terus di rumah sakit ditolak jam 1 pagi, terus kamu bawa ke rujukan. Apa yang kamu lakuin? Jadi pas balik ke mobil itu langsung telepon, gue telepon, my sister telepon, my tante telepon, semuanya telepon rumah sakit rujukan untuk bilang kasusnya my dad. Ini perlu udah ngalamin sesak nafas, urgent nih, harus langsung masuk ke rumah sakit gitu. Tapi nggak ada yang angkat dan juga banyakan tolak. Dan akhirnya itu apa ya, langsung on the way. Jadi lagi drive, nggak tahu mau kemana. Drive aja, tapi kita telepon sekeluarga jam kita. Jam 1 pagi ya. Jam 1 pagi cuman kamu dan supir dan papa kamu lagi sesak nafas. Ini orang yang kamu cintai loh, bukan sembarangan orang aja kamu bantuin. Yes, and at that time, me personally secara manusiawi itu benar-benar udah sedih karena merasa helpless banget, nggak bisa bantu, nggak bisa bantu sama sekali, nggak tahu harus ngapain, nggak bisa bantu cari solusi dan lain-lain. Akhirnya udah kita telepon sekeluarga, kita tetap praise and worship ke Tuhan. We just kept saying thanks to God in the midst of the situation ya. Situasi apapun yang kita hadapi itu selalu yang diajarin oleh papa itu selalu bersyukur, karena saat kita bersyukur itu Tuhan melihat hati kita yang tulus. Karena sebenarnya saat dalam kesulitan itu susah untuk bersyukur. Tapi jika kita panik gitu ya, terus bayangin kita nggak rumah sakit semua tolak dan semua nggak tahu mau kemana, dan ini sangat sangat berbahaya gitu penyakit. Jadi saat itu di mobil itu kita memutuskan untuk tetap bersyukur, mengatakan syukur kepada Tuhan, terus doa, terus semua udah nangis, gua nangis, my family nangis dan lain-lain. Habis itu I could hear my dad bilang, sabar ya, sabar aja, Tuhan pasti nuntun kita, Tuhan pasti kasih jalan. Itu langsung merasa tenang karena kita anaknya itu udah panik, tapi my dad yang sakit, sesek, udah kesakitan, dia bisa sabar gitu. Jadi benar-benar melihatkan, wow, ini dia yang sakit tapi dia yang suruh kita sabar. Itu amazing sih, amazing. In the end kita gue telepon rumah sakit Pasar Minggu, akhirnya bisa diadmit, diambil, dimasukin ke UGD. Itu sekitar jam 4 pagi. 4 pagi baru
dapet tempat di rumah sakit Pasar Minggu. Nah pas masuk itu Jadi dari jam 1 sampai jam 4 kamu nih muter-muter nggak tahu kemana ya, tapi kamu tetap menyembah Tuhan, pasang lagu rohani gitu ya. Iya, nyanyi itu the whole 3 hours itu nyanyi, terus keliling, terus akhirnya dapet tempat di rumah sakit Pasar Minggu, langsung pergi ke rumah sakit Pasar Minggu, and then itu jam 4 di admit, baru bisa itu sekitar jam 4 sore, 4 siang lah, 4 siang baru my dad pergi ke kamar. Nah, that was the last time I saw him in person. Itu di waktu itu pas habis panik-panik 3 jam gak dapet tempat, itu terakhir kali kamu ketemu papa kamu muka ke muka? Ya, terakhir kali ketemu, dia udah lemes ya, badannya udah lemes, terus udah kelihatan loh orang sakit ya. Orang sakit kan beda ya, tampilannya itu. I felt really helpless juga sih at that moment. Walaupun dia udah dapat pertolongan, tapi me personally as the son felt really helpless. Nggak tahu harus ngapain bantu untuk my dad. Nah terus di situ nangis di waiting room nangis. Tapi selalu ingat kata papa, bersyukur aja, bersyukur. Jadi di dalam kesengsaraan, di panik-panikan kita harus tetap bisa bersyukur ya. Yes, karena benar-benar di dalam hadirat Tuhan, saat kita bersungkur di altarnya Tuhan, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi gitu loh. And yang terjadi itu bukan apa yang kita mau, tapi yang Tuhan izinkan terjadi gitu. Jadi benar harus solely depend on God, karena emang He's in control of everything. Kalau Tuhan izinkan, ya udah Tuhan izinkan, mau kita coba apapun nggak bakal bisa, karena Tuhan yang mengendali semuanya gitu kan. And then abis itu the next day dia bilang nggak dapat air dari rumah sakitnya. Dia nggak dapat air dari rumah sakitnya. Pas gue denger, gue langsung telepon, langsung mau marah. Ini gimana sih rumah sakit? Kayak kita udah kasih, harusnya bantuin, harusnya rawat my dad, etc. etc. Tapi my dad selalu bilang, even in the WA yang he wrote to me personally, ya udah sabar aja San, sabar aja. Hebat sih dia. Jadi dia sendiri yang di rumah sakit, dia nggak komplain ke susternya, ini gimana air nggak ada, dia diem aja. Dia benar-benar udah berserah, oke, cuman bilang ke gua nggak ada air, gua bantu untuk kesana kasih air, itu di jam 12 malam. 12 malam juga. Kesana kasih, terus udah oke. And then the next day dia bilang lagi, dia mau diuap, karena dia kan sesak nafas kan. Jadi uap itu membantu dia untuk lebih relax lah, untuk lebih bisa bernafas. Nah dari situ dia bilang susternya nggak kasih. Dari situ juga gue mau marah, ini kok nggak dikasih, padahal dia lagi sesak nafas. Sebagai anak itu papa kamu, dia pengen nafas dengan tenang. Ya, yes, gitu. Terus tetap lagi my dad bilang, ya udah sabar aja, bersyukur, berdoa gitu. And then akhirnya nggak dapat uap. And then the last day tanggal 29 itu jam 9 itu dia WA gua bilang, infusnya papa copot, tolong telepon susternya, tolong untuk minta bantuin dong, benerin. Nah terus I call tapi nggak diangkat. I called the hospital, nggak diangkat. Terus kalau diangkat pas disambungin ke lantainya nggak diangkat juga. Jadi nggak ada komunikasi sama sekali dengan rumah sakitnya dari saat dia masuk sampai dipanggil Tuhan. Sampai akhirnya dia meninggal ya, pas itu sedih banget. Iya, terus di rumah sakit juga susah ditelepon, susah dikontrol. Makanya kalian mendingan yang di rumah tuh bener-bener di rumah, suruh keluarga kamu di rumah, karena kalau dia udah masuk rumah sakit, jaminan keluarga kamu oke pun aja susah ya komunikasinya ya. Yes, susah. Jadi itu sangat bahaya dan ini sangat serius, dan kita juga nggak bisa salahin rumah sakit ya, mungkin mereka juga udah pusing, kekurangan orang, dan aku juga sangat simpati ya dengan mereka, kasihan banget. Juga banyak loh tenaga medis yang meninggal karena beresiko nungguin corona ya. Dia susah sekali ya, komunikasi aja dengan bilang papa kamu nggak apa-apa, infusnya copot mau pasang lagi aja, itu nggak ada sama sekali ya Pit ya. Iya, nggak ada. Jadi kalau kamu kesana nggak boleh, kamu ketok-ketok atau apa, nggak boleh. Nggak boleh.
Jadi sejak dia udah masuk kamar itu kita nggak boleh jenguk, nggak boleh jenguk, nggak boleh Satu pun ketemu ya dia. keluarga nggak boleh jenguk Yes, ya. satu Tuh pun nggak makanya boleh jangan sampai karena keluarga kamu kena. Makanya yes, ingetin suruh di rumah aja guys. Karena bayangin iya, lu nggak boleh jenguk itu papa kamu loh, orang yang paling kamu cintai itu dunia segala-galanya kamu ya. Yang iya, penting kita semua yang sehat ini kita bersyukur, kita berdoa dan kita benar-benar kampanyein untuk tinggal di rumah ya. Jangan iya belanja baju benar. lebaran. Yes, jadi itu benar-benar karena kan kita juga harus melakukan isolasi ya, karena kan Iya. kita ada langsung terpapar langsung dengan papa yang ada COVID, kita kan by logically langsung bisa dibilang bisa terpapar gitu. Jadi kita Iya. melakukan isolasi, tapi di tanggal 29 jam 12 malam itu dapat telepon dari rumah sakit, itu bahwa my dad tingkat kesadarannya udah di angka 3, di mana harus melakukan tindakan medis selanjutnya yaitu ventilator atau intubasi untuk membantu ya dapat pernafasan lagi lah. Nah di situ gue sih udah nangis, gue udah bener-bener nangis, udah nangis sedih, and then akhirnya my sister yang ngomong, oke, sus dok ngelakuin apa aja yang bisa dilakuin untuk membantu my dad lah. Nah terus 30 minutes kemudian dapat telepon dari rumah sakit, terus dokternya bilang sudah melakukan segalanya untuk membantu, tapi untuk ketemu nadi aja nggak ada. Jadi langsung dibilang bahwa udah dipanggil Tuhan. Aduh, udah meninggal tiba-tiba. Itu jadinya gini, rasanya. sorry, jadi pas rumah sakit itu nggak pernah nelpon sama sekali kecuali untuk ngabarin bahwa kesadaran dia udah nomor 3, terus nggak lama kemudian meninggal. Cuman kontaknya cuman itu sama rumah sakit. Waduh. Yes, itu pertama kali ngomong sama dokternya, pertama kali ngomong sama susternya. Saat itu aja. And then dari situ langsung udah nangis, udah benar-benar sedih dan lain-lain, tapi apa ya, di saat itu kan bisa dibilang kita sekeluarga mengalami badai yang kita nggak kuat, nggak bisa dan lain-lain. Tapi saat di telepon pertama sama rumah sakit bahwa dibilang tingkat kesadarannya 3, itu kita dapat telepon dari temennya papa, dia nanya kondisi papa gimana. Oke, kita mau bantu untuk pindahin dia ke rumah sakit lain karena selama 2 hari di situ keluarga kan nggak dapat informasi, jadi kita memutuskan mau pindahin papa. Nah, dia telepon untuk membantu. Nah, pas lagi in the middle of the call, dapat telepon bahwa my dad dipanggil Tuhan. Nah, itu kan jam 1 subuh ya, jam 1 subuh. Kalau let's say secara manusiawi, jam 1 subuh itu kita mau telepon penguburan tuh di mana? Ya, udah jam 1 subuh, orang udah tidur dan lain-lain. Walaupun kita telepon, bisa aja mereka nggak angkat. Jadi kita juga panik, ini kuburnya di mana? Ini jam segini siapa yang mau membantu? Whereas kan setelah kalau ada pasien yang meninggal karena COVID, dalam 4 jam harus langsung dikubur. Jadi bener-bener nggak tahu. Itu loh, itu thank you, itu info baru. Jadi kalau keluarga kamu tiba-tiba amit-amit ya, yang meninggal tuh 4 jam harus cepet-cepet dikubur, mau jam berapapun ya. Rumah sakit nggak mau tanggung, makanya mendingan kamu bilangin semua keluarga kamu, teman-teman kamu, pacar kamu lah, mantan kamu, siapapun yang kamu cintai, untuk nggak pergi kemana-mana alasan apapun, karena sangat bahaya. Bayangin, semua mayatmu aja banyak orang nggak mau terima, itu sedih banget gak sih? Iya, jadi langsung kepikiran ini gimana dan lain-lain ya. Setelah telepon nama rumah sakit udah selesai, telepon lagi teman papa. Terus pas kita bilang papa udah dipanggil, dia langsung, oke, ya udah penguburannya kita bantu saat itu. Oke, jangan khawatir, kita bakal bantu semuanya untuk kasih penguburan yang paling tepat untuk my dad, etc. Nah di situ gua dan keluarga tuh melihat bahwa walaupun di tengah badai, Tuhan tuh memberi ketenangan. Walaupun badainya kita sekeluarga itu nggak bisa ngerti ya, nggak bisa ngerti why is this happening, tapi kita nggak mau terus bertanya kenapa, karena kita nggak bakal tahu jawabannya. Yang adanya bakal terus kecewa, dan kita nggak mau kecewa. Karena Tuhan udah sungguh baik ke my dad dan juga kita sekeluarga. Tuhan bener sungguh menyertai, melindungi, dan memperlihatkan kuasanya. Dan di situ benar-benar saat waktu yang sangat
down untuk me and my family, Tuhan itu ada kayak divine intervention langsung dengan kita secara pribadi. Kayak gue secara secara alam roh tuh bisa melihat bahwa Tuhan lagi ngomong, hey, don't worry, I'm going to take care of it. Itu benar-benar memberi ketenangan ya. Saat yang paling susah, the darkest hours, itu merasa tenang. Karena bisa aja Tuhan suruh teman papa telepon di saat yang sama. Iya, itu bukan kebetulan ya, atau bukan nggak sengaja, tapi itu pasti nggak sengaja. Campur tangan itu, Tuhan di masa sulit. Campur tangan Tuhan tuh langsung kelihatan banget gitu, dan puji Tuhan papa bisa dikubur dengan waktu yang sesuai, terus juga bisa diberi penguburan yang bagus. Yes, gitu. Jadi anugerah dari Tuhan. Benar-benar anugerah banget, anugerah Tuhan. Dan juga saat my dad dipanggil Tuhan, itu kita nggak bilang my mom nggak tahu, karena dia 2 hari sebelum tanggal 30. Jadi di saat 30, itu pas yang bener-bener the deadliest phone call itu, your worst nightmare itu pas 8 tuh cuman ada kamu sendiri atau kamu dan kakak kamu? Cuman aku sama kakak. Iya, kamu kakak. Oke, jadi ini David Mulyani kayak aku, ceritanya anak bungsu, dan dia lagi cerita untuk yang baru join, ini papanya ini baru, ini cerita pas dia momen dia tamat papanya ini meninggal, dan dia dekat sekali sama papanya. Papanya meninggal karena corona. Orang baik sekali papa kamu. Iya, jadi kita memutuskan untuk nggak kasih tahu my mom karena dia udah panas dia nggak turun. Iya, dia juga lagi sakit ya di masa itu pas papa kamu lagi kritis, mama kamu nggak bisa nemenin kamu, nggak bisa nguatin kamu, bantu urus ini itu karena dia juga sakit, dia kena corona kan. Yes, dan dia juga harus imunnya harus tetap strong ya. Kan kalau misalnya di saat nggak strong, imun kita ya, makanya kita harus sehat ya guys, makan sehat di rumah, jaga antibody, minum vitamin, jangan kecapean, jangan stres. Oke. Yes, jadi my mom itu baru tahu mungkin sekitar 2 minggu lebih, 2 minggu 3 minggu lebih setelah papa my dad dipanggil Tuhan, karena dia ya secara istri berarti merasakan lah. Kita sekeluarga memutuskan untuk nggak kasih tahu unless dia yang nanya sendiri mau tahu atau nanya tentang my dad, baru kita mau ngomong. Tapi ini dia one night kirim voice note ke grup keluarga, hanya bilang, Mama berserah penuh kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Mama ingin tetap bersyukur dan berserah penuh kepada Tuhan. Karena disitulah Mama dikuatkan untuk bisa melalui apapun. Jadi pas my mom kirim itu, kita langsung merasa, dia ini pasti udah ngerasain nih, pasti udah tahu nih. Nah dari situ, kita hanya terus memberi semangat ke Mama, tetap ngomongin ya hal-hal yang bikin dia semangat, ngomongin tentang my nephews and everything dan lain-lain. Cucunya, ya paling pasti menghibur orang tua tuh cucunya. Jadi bayangin selama 2 minggu ya itu Pet, mama kamu nggak tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Yes, dia nggak tahu. Terus my mom itu di rumah sakit sekitar 40 harian dia di rumah sakit. Karena dia juga mengalami corona itu, dan sekarang dia mengalami COVID. Yes, nah terus dia. Aku ingin tahu pas 2 minggu itu yang tadinya dia nggak tahu, pas kamu kasih tahu apa tuh reactionnya? Itu pasti susah banget. I cannot imagine ngasih tahu mama kamu. Dia juga sakit, nggak lagi sehat loh dia. Iya, kita sih bilangnya bahwa papa dipanggil Tuhan dengan cara yang luar biasa, karena dengan dia didapatkan pertolongan di jam-jam terakhir dia, bahwa Tuhan benar-benar menunjukkan bahwa dia melindungi umatnya. Itu jadi my mom merasa tenang, nggak mikir oh ini my husband gimana ya pas sakit dan lain-lain gitu. Jadi kita hanya memberitahu yang let's say baiknya dari apa yang terjadi. Nah even to this day, walaupun dia udah di rumah, sebenarnya kita bisa kasih tahu, cuman dia belum siap untuk dengar semuanya karena sedih. Aku pun ya secara pribadi, kalau memikir balik itu ada traumanya, ada sedihnya,
tapi Karena pas itu kamu kan merasa lari-lari dari jam tenang. 1 pagi, pas papa kamu sesak napas, kamu yang lihat, kamu yang urus, sampai kamu bawa ke rumah sakit terakhir kali, habis itu dia meninggal. Pasti trauma banget itu. Tapi kamu kuat, Fit, Iya, karena Tuhan bersama kamu. Roh di dalam kamu lebih besar iya, dari semua roh benar, itu. benar, amin. Jadi yang sebenarnya yang paling penting dari ini semua itu mungkin yang nggak alami itu mungkin kalau dengar kasus-kasus corona mungkin bisa bilang ah lebay lah apa sih ini penyakit dan lain-lain, tapi Enggak lah, apa emang real. yang saya pribadi laluin itu sangat berat ya, karena Iya, nggak bisa ketemu, nggak bisa pegang, nggak bisa peluk, ya, nggak bisa nggak nentangin. Ya bisa. bayangin, padahal tuh di Mm, masa-masa terakhir dia lagi sesak nafas, dokter udah bilang ini berbahaya, dan kamu nggak bisa pegang orang yang kamu cintai. Bayangin itu berat iya, banget gak sih? Gitu. Karena kan berat. orang biasanya kalau orang tua mau meninggal maunya di samping terus, maunya Yes, megangin, maunya doain, bisa peluk, pegang tangannya, bisa cium. Karena itu waktu yang sangat berat. Oke. iya. Jadi Kuat uh, banget tuh. itu apa ya? Um, aku pikir secara pribadi orang lain pasti nggak mau mengalami apa yang aku ngalamin karena berat karena orang tua yang kita sayang banget ya kita nggak bisa pegang di jam-jam terakhirnya atau let's say pas penguburannya pun nggak bisa pegang, nggak bisa lihat karena Sedih langsung banget. ditutup kan, langsung ditutup harus langsung dikuburin gitu. Jadi Iya, itu kayak apa ya, trauma lah, ada rasa iya, trauma, ada rasa masih merasa kayak ini tuh sebuah iya. mimpi, kok apa ini terjadi dan lain-lain. Tapi tetap itu yang apa ya paling penting bahwa untuk orang tahu bahwa kalau kita yang mengalaminya itu kita akan merasa sedih banget, sedih nggak bisa bantu, Pasti helpless. sedih banget. Ya, itu apalagi itu papa kamu. Kayak aku bilang nggak ada kesengsaraan yang lebih parah daripada kita melihat orang lagi sengsara yang kita cintai tapi kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Untuk untuk Yes, untuk buat mungkin kita nggak bisa sembuhin karena kita cuma manusia. Tapi pasti kita pengen apa ya buat kesengsaraan dia tuh lebih ringan, lebih gampang. Kita pengen menghibur. Apalagi sebagai anak itu cuma hal yang bener-bener kita rindukan ya Pit ya. Karena kita iya, kalau balik-balik orang tua kita nggak mungkin bisa ya, jasa orang tua nggak terlalu bisa. besar Itu dan terlalu banyak di hidup kita. Tapi pasti yes, jadi anak tuh pasti pengen lah untuk ada pas dia lagi susah, supaya dia nggak sendiri, ada untuk nemenin dia, megang dia, cium dia. Dan yes. kamu Jadi kuat pas sekali tuh. Kamu kuat Jadi sekali. pas itu bener banget sih yang tadi kamu baru bilang kayak kita nggak bakal pernah bisa membales kebaikan orang tua. Bener. Itu aku pribadi ngerasain Iya. banget sekarang karena nggak bisa, dia Iya. udah my dad udah dipanggil Tuhan, bener-bener ngerasa nggak bisa bales deh pokoknya kebaikan orang Iya. tua. Jadi Bener. sekarang selagi semua yang ada orang tuanya masih ada, sekarang untuk stay at home itu benar-benar sepertinya Penting. kayak Tuhan mau menyuruh kita untuk udah kita berkumpul bermesbah sebagai keluarga, Iya. memperketat hubungan keluarga, memperketat hubungan antara anak dan anaknya, Orang ibu tua. dan anaknya, semua itu benar-benar untuk melakukan sebuah mesbah keluarga gitu. Iya, jadi nggak ada Jadi tidak sengajaan atau cuman bosen-bosen galau aja ya. Ya mending yes di gitu. rumah. Karena banyak orang sengsara karena virus ini. Virus ini tuh nggak bercanda dan nggak sepele. Yes, Kamu nggak benar-benar. ngambil ini Hmm, personal gitu. Ini berat sekali banget. terpapar, sekali masuk rumah sakit, udah itu nggak bisa ketemu lagi. Nggak bisa ketemu, Iya, hanya bisa ketemu lewat telepon. Itu iya, doang. itu berat Dan banget. itu Dan berat semua ini banget. terjadi begitu cepat ya, nggak ada obat yang bisa ngobatin ya. Walaupun sembuh pun itu juga bener-bener mujizat. Lebih banyak yang nggak sembuh kan daripada yang sembuh Yes. virus ini. Dan juga untuk kenapa pentingnya stay at home itu dengan kejadian my dad, di mana dari rumah sakit waktu itu ya, belum ada arahan dan lain-lain. Sekarang aku pribadi nggak tahu apakah udah ada arahan dari rumah sakit. Jadi daripada harus mengalami apa yang my dad mengalami, yaitu dilempar sana sini, nggak dikasih Bener. tahu arahan, Iya, lebih baik stay at home aja supaya nggak harus ngalamin itu. bener. Karena di Oke. lapangan pun bisa terjadi bahwa nggak ada arahan. Mungkin dari rumah sakitnya juga nggak tahu harus ngapain dan Iya, lain-lain gitu. iya, Apalagi sekarang kasus makin banyak, di iya. mana bisa bahwa rumah sakit udah nggak bisa nampung.
Iya, itu jadinya kalau akan misalnya lebih kamu berat. sakit, it's probably you're done gitu loh. Mungkin kalau ada mujizat Tuhan bisa sembuh, tapi kalau enggak, perawatan di Yes, rumah sakit aja yang enggak ada, di emergency yang negara udah siapin kan, yang di mana sih, di mana, yes. di Istora Wisma Senayan apa di Atlet, mana sih? Iya ya, di itu Wisma di mana? Atlet. Ah, Iya, di Wisma Atlet Wisma aja udah Atlet. penuh ya. Mereka Mm-mm. nggak bisa Iya terima udah lagi ya. penuh. Yes, Tuh, jadi jadi kita nggak betapa ada jalan pentingnya, keluar loh ya. Mm-mm. betapa pentingnya untuk ngelakuin stay at home, bener-bener stay at home, untuk Iya, nggak harus melalui apa yang Maidat melalui, atau let's say akhirnya orang nggak mau stay at home, akhirnya mereka kecewa, terpapar, terus iya. blame kenapa ini nggak adil dan lain-lain. Tapi kan itu semua in the end sebuah Mm-mm. pilihan di Mm-mm. mana kalau lo ngelakuin Mm-mm. harus mengalami konsekuensinya dan lain-lain gitu. Jadi betapa pentingnya untuk ngelakuin just stay at home, berkumpul lah sama keluarga, bermesbah lah dengan, Iya, kita berkumpul dengan keluarga ya, Dani. Bermesbah. memperketatlah hubungan dengan satu dengan yang lain gitu. Iya, Jadi penting banget sih iya, untuk ngelakuin stay at home menurut gua ya. iya. Dan Benar, sama puji pakai Tuhan masker dong. dari yes, pakai Sama stay clean. masker. Jadinya sekarang gini, aku mau nanya mama kamu pas kamu kasih tahu abis 2 minggu setelah papa kamu meninggal kan kamu kasih tahu respon dia apa? Walaupun dia belum mau tahu seluruh ceritanya. Dia of course secara manusiawi ada sedih ya. Dia ada sekitar 2 hari matiin handphone nggak mau ngomong. Jadi di Dia situ jadinya kita pas itu di rumah sakit nih. Dia juga ya lagi dalam proses penyembuhan. Dia juga kena corona guys. Terus dia pas yes. abis kamu kasih tahu, yang ngasih tahu kamu atau kakak kamu? 2 minggu setelah. Um, kita semua sih barengan pas video call, Oh, tapi yang ngomong banyakan video. aku yang banyakan Oh, ngomong. iya, karena kamu Terus cowok satu-satunya di keluarga kamu ya, dua kakak kamu ya cewek, anak bungsu. Ngomongnya kayak gimana? Bisa kasih tahu nggak pas beritain mama kamu ke mama kamu, papa kamu meninggal? karena kan dia udah merasakan bahwa papa udah dipanggil Tuhan ya, jadi dia nggak nanya papa sekarang di mana, tapi dia hanya nanya eh, mama kangen sama papa, mama mikirin papa, mama sedih, papa udah dipanggil Tuhan, mama nggak tahu harus gimana ngadepin ini semua. Tapi itu aku sih ngomongnya Tuhan udah mengizinkan ini terjadi kepada keluarga kita. Tapi Tuhan malah memperlihatkan kuasanya di tengah-tengah badai yang kita alami. Di mana papa bisa mendapatkan bantuan langsung saat dia dipanggil Tuhan. Di mana secara manusiawi bisa aja in the end, let's say kalau nggak dapat bantuan, nggak tahu akhirnya my dad dikubur di mana. Gitu. Jadi saat di keadaan badai menopang kehidupan kita, benar-benar Tuhan tuh malah menjaga kita sekeluarga. Dan juga my mom bisa dapet perawatan yang sangat amat baik dari hari pertama dia masuk ke rumah sakit, di mana rumah sakitnya sangat responsif kalau kita telepon, sangat Jadi beda responsif banget kalau sama kita yang pertama nanya. ya, yang kejadian papa Beda kamu. banget, beda banget gitu. Jadi benar-benar kita Puji Tuhan. melihat perlindungan Tuhan untuk my mom and ke kita sekeluarga gitu. Kalau let's say my mom nggak mendapatkan perawatan yang seperti dia dapetin, mungkin kita sekeluarga udah bisa gila lah ya. Satu ayah, satu papa udah dipanggil Tuhan, satu mama udah masuk rumah sakit, kita Iya, nggak karena mendapatkan corona, karena informasi. virus ini berbahaya banget. Yes, jadi benar-benar Tuhan tuh memperlihat bahwa apa yang kalian pikir tuh bukan yang saya pikir. Benar-benar Jadi dia, cara dia, jalan dia, rencana yes, dia bukan rencana kita. Waduh, itu yang harus kita yes. terima ya, girls, mau nggak mau, memang hidup. Dan terus setelah my mom di rumah sakit itu kita sekeluarga lebih sering banget melakukan mesbah keluarga. Walaupun my mom di rumah sakit capek, lemes, kita tuh tetap telepon dia, nyanyi, doa, memuji, menyembah bareng, benar-benar tuh selalu melakukan mesbah keluarga di mana kita selalu merasakan hadirat Tuhan. Jadi kita tuh merasa tenang walaupun di dalam badai. Gitu loh, jadi kayak sesimpel as saat Tuhan dengan murid-muridnya lagi di badai,
murid-muridnya panik, ini ada badai, tapi dia memanggil Tuhan. Tuhan malah bilang, kenapa kalian malah pusing? Kalian sama saya sanggup untuk menenangkan badai gitu. Jadi di situ benar-benar kita merasakan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi kita merasa damai, walaupun lah secara manusiawi kalau dapat kabar dari dokter, my mom hari ini lebih lemes, my mom hari ini drop dan lain-lain. Tapi disitulah kita diuji. Iman kita diuji. Kita beriman nggak? Kita akan terus berserah penuh kepada Tuhan nggak? Kita bisa tetap mengucap syukur atau enggak? Nah, jika kita bisa melakukan itu semua, Tuhan pasti akan menolong. Gitu. Jadi benar-benar. Amin. Thank you for sharing. Yes, no problem sih itu. Terus kalau buat anak-anak nih kan kamu sangat kuat ya, dan puji Tuhan mama kamu udah sembuh. Buat anak-anak yang gara-gara corona kehilangan orang tua, pacar, teman, sahabat, saudara, bosnya kerja atau apapun, apa sih kalau kamu bisa kasih advice untuk melewati kehilangan? Karena ini nggak gampang ya, ini kematian, ini lebih dalam daripada cuma putus cinta atau putus cinta atau batal nikah lah gitu. Apa? Kalau kamu bisa summit untuk advice yang let's say yang mengalami apa yang aku ngalamin ya, itu hold on to faith, hold on to Jesus, hold on to kita pegang iman belief. Kita. Yes, pegang iman kita, karena di iman itu kan kita melakukan apa yang kita ngelihat ya. Jadi kita udah benar-benar apa yang Tuhan kasih tahu, apa yang Tuhan menuntun kita, udah jalanin aja. Taat aja walaupun itu berat. Yes. Gue pun berat ya. Jalanin aja, taat. Yes. Iya. Ya, sorry, tadi dapat 8. Kaget, gue nggak angkat, gue matiin dulu. Ntar gue WhatsApp orangnya. Terus? Iya. Terus benar-benar pegang pada iman. Pegang iman, pegang Tuhan, karena ini sesuatu proses yang kita nggak bisa lewatin pakai kekuatan sendiri ya, Pit ya. Iya, benar-benar nggak bisa sih. Kalau secara manusiawi, apa yang aku alamin ya itu bisa dibilang bisa gila lah, in the end bisa gila. Aduh, nggak tahu, nggak bisa mikir lurus dan lain-lain. Tapi karena berserah penuh dan beriman dan juga berdoa ya, berdoa tuh benar-benar memberi ketenangan di mana kita bisa memikir dengan cara Kristus berpikir. Ya, pengarahannya jadi itu bakal bilang ya, kalau nggak ada Tuhan dia juga bisa gila. Tapi dia bukan kematian. Walaupun papanya juga meninggal, tapi papanya meninggal karena kanker. Tapi dia ngomongin pasti itu perceraian itu begitu berat. Kalau kamu kan papa kamu meninggal, jadi orang baik sekali papanya ya, demi mulia. Jadi itu udah supaya kita nggak gila melewati ujian-ujian dan kenyataan hidup yang nggak adil. Bagus nih advice-nya Apit, kita perlu catat, girls yang denger ini, kita catat, ini juga buat aku catat. Kita harus pegang Tuhan, pegang iman, berdoa saat teduh, pas lagi panik-paniknya emosinya, berdoa, bersyukur dalam kesengsaraan itu harus gitu ya. Pit, gimana kalau kita lagi nggak bisa bersyukur? Karena gue pengennya marah-marah, mungkin sumpah serapah, atau ya nanya-nanya terus gitu. Gimana kalau itu susah bersyukur? Kita walaupun kita nggak minute with all our heart, bisa pakai mulut aja nggak? Ntar lama-lama kita benar-benar bersyukur atau gimana? Kalau aku secara pribadi itu sangat believe mulut kita berkuasa ya. Walaupun let's say dengan situasi yang kita alami susah untuk bersyukur, tapi saat kita even though despite apa yang sedang terjadi, kita mengatakan saya mau bersyukur, itu lama-lama jiwa kita, roh kita sendiri akan bisa memulai bersyukur. Karena itu apa ya? Jadi nggak apa-apa nih kalau hati gue masih beda sama mulut. Jadi mungkin di mulut gue bersyukur, hati gue masih sedih, masih pengen nangis doang, pengen galau, pengen di kamar doang nangis. Tapi ntar lama-lama satu badan kita ikut ya. Makanya seperti Raja Daud bilang di Mazmur, dia bilang kenapa sih soul, why are you so down? Dia bilang ke jiwanya dia sendiri. Jadi mulut itu berkuasa, bener banget. David, kamu sangat hebat, bijaksana sekali. Karena memang mulut itu ada power. Makanya Tuhan juga bilang di Alkitab apa, mulut kita apa kuasa kehidupan, kematian itu ada di lidah ya. Yes, benar. Jadi benar-benar jadi benar-benar itu sih perkatakan saja walaupun situasi
menentang untuk bersyukur, tapi terus aja berkata saja saya mau bersyukur, saya mau bersyukur, saya memilih untuk bersyukur gitu. Itu secara pribadi aku sih ngalamin bisa in the end bakal bersyukur gitu, karena ya jujur aja saat hari-hari setelah papa dipanggil Tuhan itu ada rasa berat ya untuk mengatakan bersyukur, tapi tetap aja doa, tetap paksa diri untuk doa, paksa diri untuk mengatakannya, paksa diri untuk terus Tuhan apapun yang terjadi terus bersyukur Tuhan. Lama-lama itu ada ada kayak dipeluk, dibikin tenang, dibikin akhirnya benar-benar melihat dan berpikir benar-benar cara dengan Tuhan berpikir gitu. Lama-lama kita bisa memahami. Benar. Gitu. Amin, amin. Kita mungkin nggak bisa. Udah berapa bulan dari kejadian papa kamu meninggal sampai dari hari ini? Udah berapa bulan? Udah 10 hari lagi 2 bulan. 10 hari lagi 2 bulan. Wah, itu terus terakhir aku ketemu papa kamu tuh 3 bulan. Karena Februari abis gue ulang tahun, gue tuh masih ketemu di penjara. Karena aku sering ketemu papanya di penjara karena dia yang nguatin pas musibah dan hal yang sangat sengsara juga buat keluargaku. Itu papanya yang nguatin. Terus ke papa kamu ini memang dia sekarang pasti di surga. Aku bilang bangga dan dia lagi dengerin ini tersenyum karena kamu selalu mengingat ajaran dia untuk bersyukur dalam kesengsaraan. Yang aku mau tahu, kenapa papa kamu suka bantu orang yang lagi sengsara? Dia suka pelayanan di penjara, di rumah sakit, orang-orang yang lagi di ICU gitu. Yes. Kenapa papa kamu orangnya sangat begitu? Itu karena dia secara pribadi pernah mengalami saat dia kesusahannya, saat dia benar-benar let's say at the lowest point in life, dia itu pernah merasakannya. Dia pernah mengalami titik terpuruk. Yes, benar. Jadi dia itu berempati kepada orang-orang yang emang sedang menjalani masa-masa di mana mereka merasa paling terpuruk gitu. Jadi dan dia juga ingin memperlihatkan Kristus di cara dia di Alkitab pun kan juga menyatakan bahwa be mindful of those who are faint-hearted and weary. Bahasa Indonesianya apa tuh, Pit? Bagus itu. Bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin nanti Joanna bisa kasih tahu ya nanti itu. Iya. Jadi itu benar-benar dia ingin memperlihatkan karakter Kristus. Dia ingin menjadi alat saat dia hidup untuk mencerminkan karakter Kristus. Jadi dia jadi wajar ya. Orang di penjara banyak orang nggak mau loh ke penjara. Banyak kan. Aku lihat di saat keluargaku terpuruk, papanya yang one of the first yang datengin kita, doain kita. Aku tuh nangis terus tiap ketemu papanya karena memang ini waktu yang sangat sulit buat aku juga ya. Iya. Jadi hebat Jadi banget. emang ya sorry to say orang banyak kan kalau let's say ada temen yang masuk penjara mungkin kita nggak mau menjenguknya atau apa dan lain-lain kan. Tapi kalau my dad malah malah datengin. Saya harus menguatkannya karena di saat orang terpuruk itu kan mereka nggak ada pengharapan ya, rasanya nggak ada pengharapan. Iya, dan semua orang nggak mau repot-repot datengin ke situ. Giliran kita lagi sukses, lagi seneng, lagi apa aja kabar bahagia, pesta, semua orang teman kita. Giliran kita susah, di situ yang kita tahu siapa itu teman kita sebenarnya. Iya, jadi langsung dia inget sih waktu itu juga sering banget my dad selalu bilang kalau lagi mau jenguk your dad, dia selalu bilang ke aku, iya Pit lagi mau ketemu Om Tikno, lagi mau ketemu Mama Dita juga nih dan lain-lain. Dan dia itu selalu merasa seneng banget, seneng bisa ketemu, seneng bisa menguatin your dad gitu, seneng bisa ketemu dengan your family karena dia itu merasa seneng aja karena dia tahu rasanya saat terpuruk banget, dia tahu. Jadi dia tahu yang buat dia tahu gimana. Nggak kayak orang lain, malah kadang-kadang orang lain lihat orang susah malah nyumpain yang enggak atau ya kan bisa pura-pura nggak kenal atau malah kayak iya lu begini sih, you deserve it, you condemn. Tapi papa kamu itu penyalur Christ punya badan ya, benar-benar Christ punya hands and feet karena kasih Kristus ada di papa kamu yang gerakin. Karena dia juga pernah ngalamin di terpuruk kan susah orang untuk lebih berempati. Adanya orang malah nyari-nyari kesalahan kita, ngomongin kita, ya kan? Dan dia yang paling aku inget ya, dia tuh pernah bilang kayak gini, ya mau tau nggak kenapa papa pergi?
untuk jenguk Dita punya papa, karena bener, papa tuh siapa untuk menghakimi? Papa siapa untuk menghakimi perbuatan siapa aja lah? Papa hanya ingin terus memperlihatkan karakter Kristus, karena benar-benar yang menghakimi Tuhan sendiri, bukan kita. Siapakah kita? Kita hanya alat yang bisa memberi semangat, memberi pengharapan, memberitahu bahwa hey, ada kabar baik nih. Benar. Walaupun ada kabar baik bahwa Kristus ini bersama kamu, mau di titik apapun ya, di rumah sakit, di ICU, di penjara, atau di mana di orang-orang ninggalin kamu, atau dimanapun tempat yang kamu bilang paling sulit, di situ ada Kristus ya. Yes, benar gitu. And kan kadang-kadang kalau orang lagi galau, orang lagi sedih, orang lagi marah, itu mereka pasti mengatakan, di mana sih Tuhan? Tuhan kok kayaknya nggak ada deket aku ya. Padahal Tuhan ada. Tuhan tuh selalu sama kita. Betul, hebat cuman sekali. Cuman, benar. Yes, itu Tuhan tuh nggak pernah jauh. Tuhan tuh nggak harus kita panggil baru datang. Tuhan tuh selalu ada sama kita. Itu di kitanya untuk yang memanggil Dia, untuk merasakan Dia ada bersama kita. Itu sih yang kita harus ngelakuin ya. Karena Tuhan itu selalu dekat kepada umatnya. Tuhan selalu ada bersama umatnya. Gitu. Dan Dia sudah buktikan ya, keberadaan Dia damai sejahtera yang gak masuk akal pas kamu dapat telepon itu papa kamu meninggal ya dari rumah sakit. Itu telepon pertama dari rumah sakit lagi, kamu ngomong sama dokternya papa kamu meninggal, itu sangat sedih sekali. Aku aja pasti nangis banget pas dengar beritanya. Terus Pit, boleh cerita sedikit gak kamu summarize ini, karena waktu udah ini soal papa kamu, titik terpuruk yang membuat dia punya karakter yang sangat baik ya, punya hati untuk melayani orang di masa-masa susahnya. Apa sih titik terpuruknya waktu itu di kehidupan dia yang buat dia sampai seperti ini, baik sekali mau melayani orang susah? Waktu itu dia mengalami sebuah proses ya di pelayanannya, di mana dia harus let's say start over from zero gitu, di mana dia itu hilang semuanya, terus dia merasakan bahwa dia ditinggal Tuhan. That was exactly what my dad felt. Dia merasa bahwa Tuhan tinggalin dia, Tuhan nggak ada sama dia. Di mana kita ke Jakarta, my dad tuh kena DBD. Dia masuk rumah sakit, dan dia pun juga bilang saat dia di rumah sakit, dia itu udah benar-benar bilang ke Tuhan, Tuhan, take my life now, I give up. Jadi dia udah pengen mati aja ya. Kesannya kalau anak muda sekarang kan banyak nih, kita pengen bunuh diri misalnya, anak muda banyak banget di CM aku juga. Oke, dia waktu itu dia pernah kena demam berdarah. Itu kenapa sih musibahnya? Apa sih yang buat dia pengen bunuh diri selain demam berdarah waktu itu? Tekanan di pelayanan ya? Ya ada. Jadi saat dia ada kejadian di pelayanan itu, dia hilang lah semuanya. Dia hilang semuanya, dia nggak ada apa-apa. Terus juga dia kehilangan semuanya. Bayangin tuh, orang-orang nggak ada yang berbicara dengan dia dan lain-lain karena mendengar gosipnya dan lain-lain. Jadi dia benar-benar semuanya berbalik arah dari dia. My dad, dia merasa Tuhan nggak ada, dan saat dia di rumah sakit itu dia benar-benar, Tuhan kok nggak ada ya sama aku. Dia udah benar-benar untuk mengatakan syukur saat itu dia susah banget. Jadi dia diam, dia cuma bilang, Tuhan ambil aja lah nyawanya, udah nggak kuat nih. Tapi dia mengalami sebuah intervensi dengan Tuhan, di mana Tuhan langsung berbicara langsung ke dia. Langsung cuman bilang, Jimmy bangun. Jimmy bangun, saya ada bersamamu. Di situ dia langsung minta maaf, langsung benar-benar berkaca-kaca, nangis, langsung minta maaf, langsung merasakan bahwa saat sangat konyol ya untuk dia berpikir bahwa Tuhan nggak ada bersama dia. Jadi dia benar-benar langsung dijamah oleh Tuhan, dijamah sama Tuhan, dia langsung bersyukur. Yes. Jadi emang dalam kehidupan ini terkadang harus ada berjumpaan langsung dengan Tuhan. Ada titik di mana kita akan mengadakan berjumpaan langsung dengan Tuhan. Dan saat berjumpa langsung dengan Tuhan, itu tuh langsung berubahnya 180 degrees. Karena you had a divine intervention langsung. Iya, jadi di situ dia itu kamu tahu betapa besar kasihnya saat semua orang ninggalin, dan dia merasa kehilangan semuanya, tapi Tuhan malah merangkul, bukan menjauhi dan menuduh. In the end thank you so much for sharing. Thank you banget, Dit. Thank you for your time. Thank you for everything. No, Ayang, thank you. Ini orang baik sekali papanya.
Hebat banget. Dan Pete, stay strong dan please lanjutin legacy dia. Buat kamu mau kesaksian, kamu jadi berkat, kamu juga orangnya nggak menghakimi orang dan selalu mau mengucap syukur. I think itu sangat apa ya, legacy yang baik, melebihi dari harta atau apapun dan pencitraan dunia. I think the legacy your dad tinggalin for you and your family itu beautiful sekali. You know, melebihi semua hal. Ini priceless banget karena karakter orang baik. Dan aku juga dari kehidupan papa kamu, aku juga sekarang pengen pelayanan di penjara. Gara-gara corona jadi berhenti. Padahal sebelum corona gue udah ke penjara perempuan. Baru satu kali sih, baru pertama kali. Dulu kan aku kan pelayanannya cuma ke anak panti. Cuman ke anak panti kan ya, ke anak-anak kecil, you know, yang Sunday school lah, apa korban banjir. Tapi gara-gara inspired by the way the God use your dad to bring so much comfort and strength, and firman Tuhan itu nggak sia-sia ya buat kita, apalagi pas kita lagi nangis kesusahan. Jadi aku bersyukur banget di itu, aku jadi mau gara-gara inspired by your dad, one of them, because your dad bring the good news to us. Nanti kalau ada aku ikut ya nextnya kalau ada lagi. Iya, tapi kalau penjara perempuan nggak tahu ya, laki-laki boleh. Tapi kalau yang biasa, yang normal, aku juga belum pernah. Tapi pasti you ikut dong, karena kan it's inspired by your dad ya. Jesus love, kasih Kristus begitu besar dan nyata di kehidupan papanya. Dan pelayanan papa kamu tuh ngebantu aku banget. Aku juga pasti tuh orang yang cepat sekali marah ya, in a way kayak, aduh kok Tuhan kok begini, ini nggak adil, banyak orang yang lebih jahat yang harusnya di sini misalnya gitu kan. Tapi Tuhan sangat baik. Thank you so much, Lopit. Sekarang teman kamu yang mau kesaksian mana? Iya, namanya Joanna Halim. Ini gue keluar and then dia bisa masuk ya. Oke, thank you banget Lopit, thank you. Salam untuk your keluarga ya, sehat selalu. Thank you banget, stay strong, say hi to your mom. Mamanya juga baik banget. Kamu bisa kontak Apit langsung kalau mau nonton video mamanya tuh pas sembuh, mamanya bisa mengucap syukur, gitu-gitu. Hebat sekali. Oke, God bless ya, Dit. Thank you, Apit. You are so inspiring and so strong. You strengthen me. Ini pelayanan bapaknya hebat banget ini. Menginspirasi aku juga untuk ke penjara. Oke, kita sekarang mau lanjut ke temennya ini, si Joanna. Gitu. Ini bagus banget sharingnya. Ini buat antivirus nih, buat HP nih. Aku jadi cerita soal anti PHP ini. Terus penting tuh pakai masker biar nggak kena corona. Kita sekarang mau ngobrol sama Joanna, temannya Apit nih. Nih yang glitter corona maskernya lucu kan. Sama ada yang anti bacot. Gini beliin kamu buat teman-teman kamu yang marah. Setiap pembelian juga membantu kita untuk bagi-bagi sembako ke korban corona. Karena memang banyak yang juga perlu makan di masa corona ini, dan ini sangat masa sulit buat kita semua ya, semua kena dampaknya, apalagi keluarga yang mengalami atau orangnya sendiri. Kalau ini nih ya guys, jangan matiin karena kita mau dengar kesaksian. Dia kena corona, si Joanna ini, tapi sembuh ya. Hai Joanna, makasih udah mau berbagi loh. Joanna, kamu udah sembuh dari corona kan ya? Aku baru keluar minggu yang lalu. Waduh, baru keluar minggu yang lalu. Ya, kalau ini benar-benar kena dampaknya langsung. Kalau tadi bekas keluarganya, papanya sendiri yang meninggal. Sekarang ini Joanna-nya. Joanna, ceritain dong what happened. Kenanya di mana, pas di rumah sakit, apa yang terjadi. Itu cerita panjang banget, Dit. Iya, coba kalau kamu summarize it in like 3 minutes, gimana? Summarize it. Sebenarnya, awalnya itu bebarengan sama papanya David. Oh, 2 bulan yang lalu jadinya ya? Balik dari Singapura bersamaan, jadi kita nggak pernah tahu ya ini virus tuh dapetnya dari mana. Iya. Misalnya untuk bermain-main dengan virus ini, ya aja gitu loh, 40-an hari kena di ruangannya. Coba, sorry, suaranya putus-putus. Jadi kamu udah sembuh ya, untung kamu udah sembuh. But you look good, you look fresh, nggak kelihatan kayak abis sakit atau pucet. Ya kan, you look very pretty and fresh. Ya puji Tuhan. Ya kamu di rumah sakit total berapa lama? 44 hari. Wow, ya jadinya 44 hari. Ya kamu kena coronanya tahu nggak kira-kira di mana? Atau kamu kurang tahu? Makanya ini penting nih yang dengerin untuk kamu stay home. Ya itu dia, kayak kita tuh nggak pernah tahu bisa kenanya tuh dari mana. Karena kita bisa aja kena di apalagi kan kita bisa kena dari Grab yang kita naik atau whatever gitu. Iya. Kita nggak pernah bisa menyalahkan kita tuh kena dari mana. Benar. Oke. Hati-hati.
gitu loh. Makanya Karena harus berhati-hati karena virus ini asli ya. Pertama kamu kena, kamu tahunya dari mana? Karena kamu sesak napas, kamu panas atau gimana? saya tuh Pertama salah kamu satu kena. pasien yang memang gejalanya tuh paling lengkap gitu loh dari awal. Mm-mm. Dari awal waktu papanya David sakit, saya juga sakit bersamaan karena kita berdua memang pelayanan di Singapura gitu kembali. Nah, Tempat terus pelayanan di Singapura. ya kembali sama-sama di waktu yang saat dua sakitnya bersamaan. Jadi waktu papanya David meninggal itu saya udah langsung cek. Nah, ternyata memang dari cek itu hasilnya reaktif. Jadi memang udah tahu sih, dan kita pun Udah juga tahu itu. itu ya karena memang gejalanya juga mirip ya. Iya. Aduh. Di 44 hari di rumah sakit. Oh my God, I'm so sorry to hear. Tapi I'm so thankful ya. You look very pretty, fresh, and udah sembuh hari ini, udah balik di rumah. Aku bersyukur banget itu. God is good. Terus apa paling serem sih untuk 44 hari di rumah sakit? Waktu yang paling serem atau paling low pas di Paling rumah sakit? itu karena ya seperti apa yang tadi dibilang David ya, kita tuh di rumah sakit nggak dikunjungi sama sekali oleh keluarga. Kita harus bisa benar-benar mengalahkan mentalnya. Orang tuh biasa kalau pasti tahu ya dalam 3 hari, hari kita tuh pasti gitu ya, kita bisa pulang. Nah kalau dengan virus corona ini kita tuh nggak tahu loh. Ada teman-teman aku yang 2 bulan lebih di rumah sakit. Wah, gila. 2 bulan lebih masih di rumah sakit sampai sekarang ya. Makanya guys, stay at home. Ini virus serem banget. Karena bener, kata kamu, penyakit lain kita bisa tahu pulangnya kapan. Kalau corona itu paling nggak bisa ditebak ya. Belum ada formulanya atau gimana kapan pulang kira-kira. Dan lebih parah pada penyakitnya sendiri adalah bagaimana melawan mental depresi, cenderung bisa depresi di rumah sakit itu sangat tinggi. Iya, pastilah. Rumah sakit aja baunya udah nggak enak. Aku aja nggak suka bau rumah sakit, serem, merinding. Terus gimana kamu melawani itu? Berarti kamu kuat banget. Dan Tuhan baik, gitu. Sebenarnya kalau dibilang kuat sih, jujur ya, Dita, nggak ada yang kuat gitu ya. Iya. Apalagi kita masuk ke rumah sakit dengan kondisi aku dan mama juga terpapar gitu. Jadi kami sekali masuk tuh berdua. Iya, sekali masuk. Bilang kuat, nggak ada yang bisa kuat. Tapi kalau kita memilih seperti apa yang David bilang tadi ya, memilih apa yang selama ini Pak Jimmy sudah ajarkan ke aku juga gitu ya, bahwa kita tuh harus maksakan diri untuk tetap mengucap syukur, paksakan diri untuk bahwa selalu ada keindahan segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Itu Tuhan sendiri yang bantu kita melihat gitu loh, keindahan-keindahan yang Tuh, ada yang nanya netizen, sorry. Gimana pengalaman pakai ventilator? Pakai ventilatornya, pengalaman pakai ventilator. Saya nggak sempat pakai ventilator, jadi... Aduh, puji Tuhan. Bagus dong itu. Karena ventilator itu seremin ya. Cobangin dulu di lehernya, terus dimasukin pipa. Jadi, itu hanya untuk khusus memang orang yang udah lagi parah banget. Udah kritis sekali. Sehingga butuh alat bantu pernafasan. Nah, saya tuh sesak nafas, iya. Jadi waktu saya dibawa ke rumah sakitnya sama seperti rumah sakit yang mamanya David pergi. Sehingga kita tuh langsung disuntik, dikasih steroid, dikasih oksigen. Nah, itu langsung lepas tuh bisa nafas gitu. Oke. Terus benarkah langsung sesak nafas? Ya pas kamu kena gejala itu langsung kena sesak nafas atau berapa hari dulu? Panas dulu? Jadi tentang virus ini, menyeramkannya tuh apa? Efek di setiap beda-beda. Oh, jadi efeknya beda-beda. Jadi kita nggak bisa formulain ya. Malah ada juga di berita, banyak yang berita bilang ada yang nggak ada efeknya sama sekali, tapi giliran dites dia ada corona. Itu lebih serem banget. Makanya hati-hati ketularan. Dan juga kayak buat saya mengalami gejalanya itu bergantian gitu ya. Jadi dari awalnya itu batuk pilek biasa, habis itu mulai mual, mulai hilang selera makan, semua perhatian. Kadang-kadang rasa kita nggak ada gejala sama sekali, tiba-tiba it hits you again gitu loh, gejala yang berbeda lagi. Iya. Oke, jadi kalau pas kamu di rumah sakit itu kamu satu ruangan yang mama kamu nggak? Karena mama kamu kan juga kena virus corona ini. Ya kamu di ruangan nggak ada siapa-siapa? Nggak ada. Oke, terus kamu nggak? Oh iya, harus sendiri-sendiri, terus nggak bisa dikunjungin siapapun? Bisa, yang kita lihat setiap hari cuman adalah perawat-perawat sama dokter.
Iya, terus di rumah sakit tapi kamu masih bisa WhatsApp kalau mau ngobrol sama Apit atau mau tahu. Oke, dia WhatsApp bisa. TV bisa nggak? TV bisa. Ada sih TV, ada TV. Saya bersyukur banget rumah sakit yang saya dibawa itu bagus ya, dan memang dia sudah rumah sakit yang paling ready untuk menanggapi corona di Indonesia. Oke. Dan tapi kebanyakan juga nggak seberuntung kamu kan. Makanya mendingan kita stay home dan pakai masker, jaga jarak karena ini bahaya banget. Terus pas di rumah sakit pernah nggak sih ada titik yang kamu emang itu kan udah bosen pasti ya. Di sana bayangin nggak boleh ada jenguk, teman-teman nggak boleh jenguk-jenguk, keluarga nggak boleh jenguk gitu ya. Kamu pernah nggak jujur ada titik, sorry untuk asdis, ada titik yang kamu merasa nggak, aduh gue bakal meninggal seperti yang lainnya. Papanya Apit aja kena, terus papanya David juga meninggal. Pernah mikir gitu? Apa Jadi, yang kamu pikirin? Awal-awalnya tuh saya nggak berani ke rumah sakit ya, karena melihat kondisinya, tapi saya nggak berani ke rumah sakit. Iya. Dan saya tuh udah tahan, saya tunda-tunda, sampai satu saat saya udah sesak nafas, baru saya pikir oke lah, I think I should go to the hospital gitu ya. Ini waktunya di rumah sakit. Nah, selama perjalanan di rumah sakit itu lucu. Kayak Tuhan tuh kirim supir taksi yang baik banget, yang mau mengangkut pasien COVID yang dia udah tahu, udah sesak nafas, yang udah sakit gitu ya. Dia itu nemenin terus sampai ke rumah sakit. Saya tuh cuma doa, aduh Tuhan jangan sampai saya tuh meninggal di dalam taksinya dia gitu. Karena kesian banget. Udah baik-baik saya ke rumah sakit, kalau sampai saya meninggal di dalam taksi itu kan kesian supir taksinya gitu ya. Dan memang saat itu saya pikir that's it gitu loh. Saya udah gak ada harapan hidup. Sampai insurance policy, ATM, PIN udah saya serahkan ke keluarga gitu. Karena saya nggak tahu apakah saya akan make it to the hospital alive or not gitu. Iya, dan kamu merasa kamu nggak even bisa keluar dari rumah sakit itu ya, walaupun masuk. Iya, di awal-awal sih rasanya seperti itu ya. Karena gejalanya tuh mengerikan sekali. Sampai kita tuh seolah-olah sempat satu saat dia tuh nyerang di otot di dekat jantung ya. Jadi kita tuh mengalami orang yang kayak sakit jantung. Oh my God, serem banget. Saya jantung 2 kali dan ternyata jantung fungsinya tuh normal. Tapi kita ngerasain sakitnya seperti orang sakit jantung gitu. Jadi oh my God, seperti orang sakit jantung. Rasanya kayak gimana sih tuh seperti orang sakit jantung padahal jantungnya normal? Jadi jantungnya tuh kayak rasa ditusuk-tusuk pakai jarum yang tajam gitu. Dalam-dalam jalar sampai ke tangan, sampai ke bagian belakang. Ini sakitnya sampai menyebar kemana-mana ya, saking sakitnya itu tusuk-tusuk. Jadi kalau orang sakit jantung biasa kerasa di tangannya tuh, kayak langsung kayak kesemutan gitu. Tapi ini lebih sakit daripada semutan biasa ya? Oh iya, pastinya tentunya. Oke, aduh, sampai menjalar sampai ke belakang, nggak cuma di daerah jantung, di tangan, sampai ke belakang. Aduh. Sampai ke belakang, bagian belakang itu sakit. Dan wow, kamu kuat, Tuhan. That's not even the worst. Kayak itu bukan gejala yang paling parah. Gejala yang paling parah yang aku ngerasain tuh waktu sakit-sakit badan. Itu ya itu sakit semua. Dan saya tuh orang yang suka olahraga, jadi saya tahu gimana rasanya kalau kesleo, cedera itu seperti apa. Nah ini tuh serasa kayak sendinya tuh kayak kebakaran gitu loh. Sendi-sendi kita kayak ada api di bawahnya. Dan itu tuh benar-benar ya pengalaman yang luar biasa. Karena di hari yang pas aku tuh lagi sakit sendi kayak gitu, kayak kebakaran, itu tuh bisa tiba-tiba dokter yang dikirim menjaga di ward aku adalah dokter tulang. Jadi itu bukan dokter tulang. Itu benar-benar kirim. Dan dia bisa kasih aku obat yang tepat, di mana aku perlu ngelewati itu sepanjang mungkin setengah hari. Jadi setengah hari aja udah sengsara banget gitu kan. Iya, bayangin setengah hari aja ngerasain itu sengsara banget loh. Dan kamu udah biasa olahraga ya, apalagi orang yang nggak biasa nyeri-nyeri karena malas olahraga kayak gue. Aduh gila, bisa teriak-teriak kali. Pas itu kamu sakitnya sampai kamu nangis. Dari 1 sampai 10 sakitnya berapa? Itu kayak mungkin 9,5 kali ya. Aduh, gitu. Kamu belum pernah ngalamin penyakit sesakit itu ya? Seumur hidup, gila. Aduh, padahal kamu kuat sekali. Mau jalan juga salah, mau diem juga salah, gitu. Rasanya tuh kayaknya bener-bener kalau bisa dipotong aja deh kakinya gitu loh, biar bisa. Nah itu yang kadang orang sadar gitu kan, mereka tuh mempermainkan
nyawa mereka dengan pikir oh it's just a virus, padahal enggak. Iya bener, padahal ini sakit juga, yang ngalamin juga sengsara ya kan, di antara hidup dan mati, dan banyak orang juga sedang berjuang melawan virus ini, dan sakitnya bukan main ya. Terus kepalanya pusing nggak, enak kalau tiap makan enak, atau udah nggak nafsu makan lagi? Semuanya, rasa mual iya, rasa pusing iya, rasa lemes iya, dadanya sakit iya, batuk-batuknya tuh kayak batuk, kayak kita mau keluarin sesuatu tapi nggak keluar-keluar. Jadi gimana keluarin sesuatu gitu loh, dan kita mau keluarin nggak bisa gitu. Jadi waduh, itu sengsara banget sih, itu parah banget sih. Kamu kuat sekali. Nggak ada ini loh, nggak ada underlying sickness. Saya kondisi sehat, saya udah suntik flu, dan it hits me like that gitu loh. Jadi jangan benar main sama virus ini. Itu belum tentu kuat melewati semua gejalanya. Iya, dan rumah sakit juga udah penuh, makin hari makin penuh, dan kemarin kan baru ada banyak berita soal banyak yang kena lagi ya, 900-an orang kena baru, makanya penuh banget, bayangin. Terus, Joanna, pas kamu tahu kamu sembuh, itu kapan dan bagaimana? Itu lama-lama badan makin fit atau tiba-tiba aja sembuh? Atau gradually kamu terasa lebih fit, lebih segar, lebih semangat, batuk-batuk, nyeri-nyerinya hilang, atau gimana? Perlahan-lahan, saya bersyukur banget tim medis yang nangani saya itu luar biasa banget ya. Jadi saya benar-benar props banget gitu ya, benar-benar kasih ucapan syukur kepada teman-teman di rumah sakit. Karena setiap gejala yang muncul itu ditindaki dengan baik dan dengan cepat. Iya, boleh rumah sakitnya apa? Ini bukan iklan, tapi aku pengen tahu rumah sakitnya apa aja. Kalau ada orang, beneran ada orang yang kena, keluarganya, saudaranya, temannya, pacarnya. Saya dirawat di rumah sakit Siloam Hospital. Oke. So, mereka yang lebih ready jauh ya. Yang mamanya Apit juga sembuh akhirnya karena di Siloam ya perawatannya. Oke. Dia bukan di rujukan. Ya, itu rumah sakit rujukan. Jadi kita nggak bisa datang ke situ, kita dirawat langsung, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Kita harus di-refer untuk masuk ke dalam dari klinik-klinik yang udah memang terbukti positif gitu loh. Hasilnya. Oke. Terus obatnya apa sih pas kamu di situ? Kalau orang pengen tahu obat corona apa sampai kamu sekarang puji Tuhan sembuh dan bisa kesaksian, terima kasih banget buat waktu kamu. Itu apa obatnya? Obatnya apa? Semua obat yang dibaca di berita itu dicobakan ke saya gitu, dan semuanya banyak banget kan? Aduh. Apa aja itu? Apa aja? Hydrochloroquine kan yang sempat heboh ya. Antiviral medication, terus Tamiflu juga itu dicobain saya, tapi tetap aja hasilnya tuh di swab lagi masih positif, di swab lagi masih positif gitu ya. Jadi walaupun memang ada beberapa orang yang bisa respon dengan baik terhadap obat-obat ini, belum tentu itu menjamin. Nah, itu mulai membaik karena banyak sekali teman-teman yang selalu kirim vitamin, banyak sekali teman-teman dikuatkan gitu ya. Dan juga dari kita sendiri juga kita nggak mau terus memfokuskan diri kepada penyakit kita gitu ya, dengan apa yang kita jangan fokus ke situ. Jadi obat apa yang bekerja buat kamu? Obat apa yang bekerja buat kamu? Kalau mau sampai kamu sembuh. Kalau penasaran. Iya, obatnya apa? Mulai mempedulikan orang lain lebih daripada diri kamu sendiri. Wow, itu bagus tuh, jawaban yang bagus. Terus pas kamu tahu kamu sembuh itu dari kapan, titik mana kamu tahu kamu sembuh terus kamu boleh pulang? Seminggu atau pas hari itu juga kamu tahu kamu sembuh langsung disuruh pulang sama dokter? Jadi peraturan dari rumah sakit kita tuh harus swab terus sampai kita 2 kali konsekutif negatif swab. Oke, baru boleh pulang. Dia nggak bisa asal langsung kesenangan, sembuh, hore, pengen pulang, kangen ke kasur rumah. Oke. Terus rasanya habis 40 hari ya di rumah sakit, terus ke kasur di rumah tuh rasanya luar biasa kan? Luar biasa. Sebenarnya rasanya gado-gado ya, karena di situ kan aku berteman sama banyak pasien-pasien lain, sama suster, sama dokter lain juga gitu. Jadi at one point kita juga senang bisa pulang, tapi di satu sisi juga sedih banget harus ninggalin teman-teman yang masih nunggu gitu loh untuk mereka bisa keluar dari rumah sakit. Jadi perasaan sih, tapi ya pasti kita bersyukur. Bersyukur. Ya, terus jadinya kamu pas itu tesnya between first test and second test yang negatif udah sembuh itu berapa hari gapnya?
sekitar 6-7 hari ya, nggak Ya, terlalu 6-7 hari. Oke. Jadi itu tapi rumahan lama lah buat orang yang udah kamu kesenangan nggak? Pertama first swab seneng banget nggak pas dibilang kamu ini udah bersih dari corona, udah sembuh? Jujur ya, sebenarnya kalau kita dapat negatif yang pertama, itu masih ada kemungkinan kita positif lagi. Iya, makanya itu perasaan kamu tuh gimana? Ceritain. Jadi pertama kali waktu negatif, itu pasti senang ya. Iya. Tapi waktu negatif terus positif lagi, wah itu shock banget. Nah, abis negatif terus positif lagi, wah itu benar-benar mulai depresi, gitu kan. Nah, dari itu baru saya tuh swab sampai 9 kali di rumah sakit. Oh, swab sampai 9 kali. Itu jadi kayak lebih parah pasti sakitnya dan deg-degannya dan kebingungannya daripada pasti PHP-in cowok pasti dong. Iya dong. Iya kan? PHP-in cowok aja cewek udah pengen bunuh diri kadang-kadang. Iya nggak? Apa yang kamu ngalamin ini soal nyawa kamu sendiri loh. Dan ini virus asli. Iya, perasaannya gimana? Supaya kamu nggak terlalu gimana ya? Cara kamu stabilin emosi kamu tuh gimana pas itu 9 kali swab test? Kita tuh seperti ngadepi ujian hidup gitu ya. Apakah kita or not? Are we going to pass one or not gitu ya. Jadi benar-benar ujian hidup banget. Ya, waktu menunggu negatif yang kedua kali itu tuh tense banget kayak sampai kita males ngeliat. Kita tiap kali dengar dokter mau melewat, kita tuh cepat-cepat lari ke pintu gitu ya untuk cariin ini hasil gua atau bukan, ini hasil gua atau bukan gitu ya. Tapi sekali dokter masuk dan dia bilang, Bu Joanna, are you ready to go home? Oh, wow. Rasanya tuh kayak Joanna, are you ready to go home? Lompat gitu loh di dalam kan. Dan you know what, negatifnya itu negatifnya bisa bersamaan sama mama. Itu benar-benar bersyukur karena mama kamu juga kena corona. Jadi dua-dua pulang di waktu yang sama. Ya, kita masuk di waktu yang kita puji Tuhan. Karena kita bisa keluar di hari yang sama, padahal mama jauh lebih tua daripada aku. Iya, lebih tua lebih bisa kedampak kan, bisa lebih susah untuk sembuh. Oh, gitu kan. Tapi jadi kamu umur berapa? Mama kamu umur berapa? Sorry. Itu udah umur 60-an, aku udah 37. Iya, tapi kamu berdua sembuh, puji Tuhan, di waktu yang sama ya. Terus tahun. Joanna, terus apa sih kalau misalnya pas kamu ngalamin, kamu kan bener-bener ngalamin sendiri nih penyakitnya. Apa sih yang efektif buat cheer you up gitu? Pas kamu di rumah sakit belum tahu kamu sembuh atau akan pulang, supaya kalau yang nonton ini mungkin dia punya keluarga yang sedang lagi melawan virus ini, atau punya teman, punya saudara, atau punya karyawan. Apa yang paling efektif untuk menghibur kamu di rumah sakit? Kita sebagai keluarga, sebagai teman. Selama aku tuh 44 hari di rumah sakit. On every single day is every friend, every family, setiap teman, setiap keluarga yang tidak ya, setiap hari mengirimkan aku makanan, mengirimkan aku barang, mengirimkan aku buah, mengirimkan bunga, semuanya gitu. Bener, setiap hari tuh ada orang yang perhatiin. Dan kadang gini, kita tuh kalau dalam rumah kita bisa down, kita bisa depres, kita bisa pastilah, itu kan mentalnya juga down. Rumah sakit, penjara itu tempat dua paling terburuk. ICU and penjara is the worst, karena it also affect your mental. Mungkin orang luar ngelihatnya lebay, nggak a big deal ya, masih ada yang rawat. Penjara itu mah pasti nggak sengsara banget, masih bisa makan. Tapi enggak lah, for us yang di sana mental itu sangat down ya kan, karena you feel so isolated, you feel alone, you know. And you feel kayak when is this all over gitu loh. Kayak semua hidup tuh gak ada kepastian kan. Ya, terus jadinya semua perhatian itu sekecil apapun itu berharga buat kamu ya pas kamu lagi sakit di rumah sakit itu ya. Apalagi kamu gak bisa dijengukin. Kamu pernah merasa sendirian gak di situ? Gak bisa tidur, merasa sendirian? Aku tuh merasa, kadang tuh merasa sedih aja gitu ya. Kayak kapan sih ketemu lagi sama keluarga, kapan saya bisa peluk lagi gitu ya. Sempat sedih. Tapi pentingnya ini ya, kalau misalnya teman-teman tuh ada keluarga atau ada teman yang lagi sedang dirawat, kalau mereka tuh lagi down, mereka mungkin mengatakan kata-kata seolah-olah they don't need you, they don't want you gitu ya. But jangan pernah berhenti.
Iya, mungkin mereka. benar-benar orang yang lagi mengalami kesusahan mungkin kelihatannya nggak perlu lah, kamu nggak usah repot-repot, no need, I'm okay, I'm fine, I'll be fine. Tapi sebenarnya jangan berhenti untuk berinisiatif untuk peduli sama mereka, karena itu sebenarnya nguatin mereka, walaupun mereka bilang nggak perlu ya. Oke, thank you so much. Itu a good note. Thank you. Catat ya, itu semua penting banget. Jadinya semua matter ya, bunga, makanan, apalagi WhatsApp, chat aja itu sangat berharga pas kamu di rumah sakit. Kirim verses, video call gitu. Video Sampai call juga. ada teman pun bahkan kayak dia lagi makan siang terus telepon gua gitu kan, ayo kita makan siang bareng, jadi kita makan siang bareng lewat video call gitu. Oh, oke. Jadinya to invite you in their activity, in your daily activity. Jadinya kamu nggak terlupakan. Jadi kamu nggak merasa, oh orang udah lupain gue udah kelamaan, atau orang nggak mau deket-deket sama gue karena gue udah corona nih, virus tabu. Karena banyak orang juga anehnya ya, padahal ini virus kan normal. Bukan normal, tapi ini kan memang kejadian ke banyak orang. Dan nggak ada orang memang sengaja mau kena virus. Tapi kadang orang menganggap virus ini aib, sampai mereka malu untuk bilang mereka pernah kena. Padahal kan ini bukan aib ya, menurut aku ya. Ini memang cuman ya gara-gara kan dunia ini kan dikuasai sama setan, jadinya ya virus-virus kayak gini memang ada kan kejadian gitu kan. Jadi ini bukan aib, bukan aib. What's the best way untuk kita menghilangkan aib Iya. corona? Kalau kita ngaku aja, jangan malu. Kalau kita kena, kita karena banyak sekali orang di luar sana yang perlu tahu apa sih yang kita alami waktu kita kena. Kayak sekarang tuh yang hubungi aku kalau mereka concern tentang keluarganya, tentang diri mereka. Ya, bantu gitu. Aku nggak coba ngumpet-ngumpet. There's nothing to be ashamed of. Nggak ada yang harus rumah. Setuju. Jadi corona tuh bukan tabu ya. Dan benar-benar untuk orang yang makan siang sama kamu di video call itu means a lot for you ya. Nah, thank you so much. Pasien lain tahu gitu ya. Kita alami. Kita tahu detik-detiknya. Dan kita turut bersama-sama, ayo kita berjuang bersama. Itu membantu pasien. You know, you're not alone. Karena the worst thing you're in isolation is to think that you're. Jadi kamu tidak sendirian. Jadi di rumah sakit itu kamu nggak sendirian ya. Dan untuk orang-orang yang diusir-usir, orangnya yang kena musibah atau apapun kenyataan yang nggak adil, bilang oh nggak perlu, lu nggak usah repot-repot, itu jangan dengerin ya. Karena kepedulian kamu tuh nyemangatin ya tiap hari, jadi semangat hidup lebih lagi. Karena tahu ada orang di luar sana peduli sama kamu. Wow, thank you banget Joanna for sharing. You are so kind and you look very pretty. Jadi tetap kesaksian terus, dan kalau mau ada apa-apa mau nanya langsung, karena kan dia yang ngalamin, karena waktu kita terbatas, bisa langsung IG Joanna. Aku bakal taruh di description di video ini kan, aku bakal save. Thank you so much. IG-nya ini ya, DM aku supaya aku bisa tag juga. Jadi orang bisa nanya langsung ke Joanna. Terima kasih banget. Dan ayat kamu apa, kekuatan, bisa ngomong nggak satu ayat kekuatan kamu pas kamu di rumah sakit melawan virus ini? Nggak gampang kan, 40-an hari. Ayat adalah ayat pegangan Pak Jimmy, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Iya, dia Romans 8:28 ya itu. Oh, aku juga suka, aku hafal. Jadinya baca lagi sekali lagi apa? Thank you so much for sharing. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang tepatnya ya, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Amin. Aku terharu sekali. Bagus banget. Thank you so much Joanna, and stay strong, stay healthy, dan bisa kontak langsung ya ke kamu ya, untuk dibales aja DM kalau ada tanya apa-apa. Thank you Joanna. Thank you. Take care. Thank you so much. God bless.